Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya, Zaini Ari Budiman. Kita masih dalam sesi pelatihan Sistem Pengendalian Intern dan Membangun Kesadaran Anti Kecurangan atau Fraud Awareness. Nah, kali ini kita masih pada sesi yang tidak kalah pentingnya, yaitu risiko fraud dalam pemeriksaan. Rekan-rekan sekalian, sesi pembelajaran kali ini kita akan membahas sesuatu yang barangkali membuat kita semua tidak nyaman, yaitu tentang kecurangan dalam aktivitas kita memeriksa atau pemeriksaan. Nah, saya berharap kita akan mendapatkan dua manfaat dalam proses pembelajaran kita. Yang pertama, rekan-rekan mampu memahami arti penting membangun kesadaran anti kecurangan atau fraud awareness dalam pemeriksaan. Kemudian yang kedua adalah memetakan risiko kecurangan dalam pemeriksaan. Nah, dengan demikian, kita akan bisa menjadi pemeriksa yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Rekan-rekan sekalian, kita akan memulai sesi pembahasan kita dengan mendiskusikan satu tulisan yang menarik menurut saya. Saya menemukan sebuah tulisan ketika berselancar di dunia maya. Nah, tulisan itu bisa rekan-rekan sekalian lihat di tampilan layar rekan-rekan sekalian. Tulisan ini ditulis oleh Rusdi Matari. Beliau memberi judul tulisannya Merasa Pintar, Bodoh Saja Tak Punya. Oke, saya akan membacakan secara perlahan tulisannya. Silakan direnungkan, dirasakan apa yang menjadi tulisan beliau. Merasa sibuk melihat orang lain, tapi alpa melihat ke dalam diri mereka. Sibuk menilai orang lain dan lupa menilai kekurangan diri sendiri. Orang-orang seperti itulah yang mestinya perlu ditolong. Oke. Oke, saya berikan waktu sejenak teman-teman untuk merenungkan. Oke. Pikirkan apa relevansi tulisan ini dengan peran kita sebagai seorang pemeriksa. Silakan Anda renungkan. Oke. Cukup ya. Nah, sekarang silakan siapa yang ingin berpendapat tentang tulisan ini? Apa hal menarik yang Anda temukan dari tulisan ini terkait dengan peran Anda sebagai pemeriksa? Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pendapat yang menarik ya. Beliau menyatakan tulisan ini sangat menggugah. Begitu ya Pak? Oke. Ada yang berpendapat lain? Oh, oke. Anda merasa tersindir ya sebagai seorang pemeriksa ya? Oke. Baik. Eh, apa hal menarik yang bisa kita ambil, kita petik dari tulisan ini? Kita bisa melihat atau merefleksikan tulisan ini kepada apa yang kita sebut dengan risiko bawaan seorang pemeriksa atau inherent risk. Pekerjaan kita secara nature, secara habit, membuat atau membentuk kita selalu hadir dengan sebuah curiosity, selalu hadir dengan sebuah skeptisisme, tentu harus profesional. Curiga tentang sesuatu, sibuk menilai kekurangan atau mendapatkan hal-hal yang perlu kita angkat sebagai sebuah catatan dalam pemeriksaan. Nah, di satu sisi ada sebuah situasi yang membuat sebuah risiko menjadi kita lupa menilai diri kita sendiri. Oke, begitu ya teman-teman ya. Kita sepakat ya, ada risiko bawaan, ada risiko inherent dari seorang pemeriksa, terlalu hanyut dengan menilai orang lain, lalu kemudian alpa dengan menilai kekurangan diri sendiri. Oke. Rekan-rekan sekalian, saya ingin mengajak kita semua kembali melihat standar pemeriksaan keuangan negara. Mengapa? Saya ingin dalam situasi apapun, teman-teman ketika menghadapi situasi atau membahas isu tertentu, mari kita kembali kepada kitab suci.
pemeriksaan kita, yaitu standar pemeriksaan keuangan negara. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita semua merelevasikan isu risiko kecurangan dalam pemeriksaan ini dengan SPKN. Oke. Ada dua hal penting yang bisa kita temukan dalam SPKN. Yang pertama, SPKN mengatur adanya kode etik sebagai sebuah norma. Oke. Yang kedua, SPKN menyatakan ada 3 nilai dasar pemeriksa di BPK. Yang pertama adalah independensi, yang kedua adalah integritas, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah profesionalisme. Oke, kita lihat dulu apa yang menjadi catatan SPKN berkaitan dengan nilai-nilai dasar. Oke, yang pertama, pemeriksa harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan. Mengapa ini penting? Ada yang berpendapat? Yes, betul Pak. Jadi ketika kita bisa berposisi atau bisa objektif dan bebas dari kepentingan, maka hasil pekerjaan kita akan memiliki kekuatan yang tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. It's good. Oke. Yang kedua, pemeriksa harus independen dalam pemikiran dan independen dalam penampilan. Nah, ini ada yang bisa menjelaskan situasi realnya bagaimana sih sebetulnya ini? Oke, terima kasih Bu. Pendapat yang menarik. Jadi, sebagai seorang pemeriksa, kita betul-betul harus, tanda kutip, saya menggunakan istilah pendapat dari Ibu tadi, menjaga jarak yang tepat. Nah, ini akan sangat berhubungan dengan tadi yang nomor 1. Kita bisa mengambil posisi yang objektif. Ketika kita dalam posisi berjarak, tanda kutip, bukan kita berjauhan, tapi kita bisa tahu posisi kita dengan tepat, menempatkan posisi kita dengan tepat. Terima kasih, Bu. Oke, poin ketiga adalah jujur, kerja keras, dan memiliki kompetensi yang memadai. Oke, saya ingin dapat komentar teman-teman. Ini poin ketiga ini berhubungan dengan nilai dasar yang mana ya? Oke, baik, betul. Saya berharap Anda menebak ini bukan hanya karena warnanya bersama dengan apa namanya, nilai-nilai integritas ya. Oke, oke. Oke, silakan Anda jelaskan kenapa nilai poin ketiga ini relevan dengan nilai integritas. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi ini adalah sebuah perilaku yang menggambarkan value diri yang harus tampil dari seorang pemeriksa. Jujur, kerja keras, dan selalu menjaga kompetensi yang dimilikinya agar relevan, tepat, update, begitu ya. Itu perilaku bawaan yang harus terus ditampilkan oleh teman-teman. Menarik. Terima kasih. Nah, sisanya berhubungan dengan profesionalisme. Jadi Anda harus punya prinsip kehati-hatian ketika melakukan pekerjaan, lalu kemudian teliti, cermat, dan sekali lagi harus berpedoman atau mengacu mereferensi kepada standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penting sekali. Itu ukuran Anda profesional. Berikutnya, nah ini yang menarik. Anda harus selalu skeptisme tapi profesional. Jadi selalu curiga oke, tapi Anda harus profesional selama proses pemeriksaan. Kemudian yang terakhir adalah Anda harus mengedepankan prinsip pertimbangan profesional. Apapun pilihan pengetahuan Anda, apapun teknik yang Anda gunakan, pastikan Anda punya dasar, punya argumentatif yang kuat. Mengapa menggunakan metode A, B, C dalam melakukan pemeriksaan. Itulah kata kunci dari profesionalisme, professional judgment. Oke? Dan inilah adalah gambaran sebuah seorang pemeriksa yang profesional. Nah,
Mengapa saya berikan pengantar dengan SPKN? Rekan-rekan sekalian, Anda bisa renungkan, ketika Anda tidak profesional, ketika Anda tidak jujur, ketika Anda berperilaku tidak independen, maka sebetulnya Anda meningkatkan risiko Anda dalam situasi fraud. Oke? Ada yang berpendapat tentang ini? Oke, kita akan sama-sama memperdalam pemahaman kita tentang risiko fraud dalam pemeriksaan dengan membedah isi dari kode etik pemeriksaan. Rekan-rekan sekalian sudah diberikan bahan bacaan tentang kode etik dan saya yakin teman-teman cukup paham tentang kode etik pemeriksa. Nah, kita akan mencoba bersama-sama membedah apa risiko terbesar yang menurut rekan-rekan sekalian berpotensi paling tinggi menjadi fraud dalam aktivitas real sehari-hari dalam melakukan pemeriksaan. Dalam kode etik ada 11 kewajiban dan ada 17 larangan. Silakan Anda diskusikan dalam kelompok dan dapatkan satu poin terpenting yang menurut masing-masing kelompok adalah risiko paling terbesar yang bisa berpotensi menjadi fraud dalam pemeriksaan. Mudah ya? Cukup tentukan, pilih satu dan apa argumentasinya. Nah, saya akan berikan kesempatan teman-teman selama kurang lebih 10 menit saja untuk sama-sama diskusikan dan karena pesertanya 30, saya akan bagi menjadi 5 kelompok. Oke, cukup jelas? Bisa dipahami? Cukup sederhana ya tugasnya? Oke, kalau gitu silakan teman-teman bergabung dalam kelompok masing-masing dan kita akan bertemu 10 menit setelah pembagian kelompok ini dan kita akan mendiskusikan secara bersama-sama pendapat masing-masing kelompok. Oke, silakan. Oke, kita akan melakukan permainan sederhana dalam waktu yang sangat singkat. Saya sudah pilih 10 orang sebagai penjaga kafe, ada kafe merah, hitam, biru, dan seterusnya. Oke, lalu kemudian ada 20 orang yang akan berperan sebagai tamu kafe. Apa tugas Anda sebagai tamu kafe? Anda cermati di layar Anda, ada 10 catatan atau pernyataan yang berhubungan dengan profil pelaku kecurangan. Nah, 20 orang Anda masing-masing siapkan jawaban terkait dengan poin-poin profil pelaku kecurangan, argumentatifnya apa, lalu kemudian kita akan berikan kesempatan Anda untuk menawarkan kepada kafe mana yang Anda ingin tuju. Oke, sebanyak mungkin Anda mendapatkan kafe yang menerima jawaban Anda, maka Andalah juaranya. Nah, tugas penjaga kafe adalah memfilter apakah jawaban Anda sesuai tidak dengan kriteria menu yang ada di kafe masing-masing. Oke, saya berikan kesempatan 2 menit untuk menyiapkan jawaban. Oke, sudah siap? Saya akan berikan waktu maksimum 3 menit untuk Anda bisa mendapatkan atau menyampaikan jawaban Anda. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, go! Oke, menarik. Jadi, siapa juara dari permainan ini? Oke, terima kasih Pak. Waduh, keren ya. Anda bisa memenangkan hati 60% dari penjaga kafe atas jawaban Anda. Oke, baik. Sekarang kesempatan kepada masing-masing penjaga kafe untuk sharing kepada kita semua. Apa jawaban yang paling relevan yang diberikan oleh peserta atas menu di masing-masing kafe. Silahkan. Baik, menarik ya. Nah, dengan permainan ini kita bisa mendapatkan profil pelaku kecurangan dan peta yang relevan dengan profil pelaku kecurangan tersebut. Nah, semoga ini bermanfaat dan bisa memberikan pemahaman, menguatkan pemahaman kita dan juga pemahaman kita tentang profil pelaku kecurangan. Menjelang sesi akhir dari pembelajaran kita, saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk menyaksikan sebuah tayangan pada akun channel YouTube
yang ada dalam tampilan layar ini. Silakan Anda akses, kemudian Anda saksikan. Oke, bagaimana respon Anda, perasaan Anda, atau apa yang Anda pikirkan berhubungan dengan tayangan video yang sudah Anda saksikan? Silakan, siapa yang ingin berikan pendapat? Oke, gimana Bu? Mengerikan? Oke, kenapa Bu? Oke, ya karena ternyata efek dari perilaku kecurangan ternyata berdampaknya luar biasa ya. Ada yang punya pendapat lain? Oke, katanya adalah, kata kuncinya adalah merusak. Oke, nah sengaja saya tampilkan di sesi akhir hanya ingin memberikan sebuah catatan bagaimana perilaku kecurangan yang mungkin tidak didasarkan atau tidak didesain, tapi ternyata dampaknya sungguh luar biasa. Semoga ini menjadi catatan kita bersama untuk selalu waspada terhadap pelaku kecurangan, perbuatan curang, dan dampak kecurangan yang ditimbulkan. Oke, di akhir pertemuan ini saya ingin mendapatkan komentar dari teman-teman. Apa yang sudah Anda atau kita semua pelajari dari sesi pembelajaran kali ini? Silakan. Ada yang ingin berpendapat? Oke, terima kasih atas komentarnya. Ya, betul ya. Jadi paling tidak kita sudah bersama-sama berusaha untuk yang pertama membangun kesadaran tentang risiko adanya fraud dalam pemeriksaan. Kemudian yang kedua adalah kita sama-sama belajar untuk memetakan risiko kecurangan dalam pemeriksaan. Terima kasih atas partisipasinya. Pesan penting saya satu saja, yaitu pengendalian internal yang paling efektif adalah kemampuan mengendalikan diri sendiri. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada sesi pembelajaran berikutnya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.